Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh takut anak begini ya, takut nih anak begini. Biasa baik, paling jatuh ke dalam air. Aku udah meningin. Aduh, Kau udah biasa baik. aduh, asli penuhnya kepala aku. Aduh, Woi Bang Yadi, aduh. nah, Bang Yadi, ngapain kakak? Oh, penuhnya kepala aku naik jembatan itu. Ya Allah, jembatan pendek cah itu lah. Kenapa laju kena muntah juga Bang Yadi? Nah kau, kenapa laju kena muntah juga nih kau muntah nih? Kualat caknya aku Bang Yadi. Iya. Udah sanggup lagi aku naik jembatan ini. Enggak dulu, Bang Yadi, kau baso? Puasa. Aku baso juga. Iya, kata Tapi aku kalau juga muntah barusan. kalau muntah tuh batal kan puasa kan? Nah, cak mana ya? Tapi Ya, lah minum tanggungan. Ya gimana minum batal? Tapi lah jam 5 Bang Yadi. Iya kan mau percaya kita nih batal puasa kita. Sejam lagi kalau tidak batal, tidak gitu kan tidak sengaja. Ya tapi batal katanya mau muntah. Hai Jen, cak mana ya? Dan kau bingung kan? Batal atau tidak batal kalau muntah? Aku juga tidak tahu batal atau Oh, tidak. ya, sebelum kita batal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Silam Padi TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam acara yang selalu kita laksanakan di setiap menjelang berbuka puasa, yaitu Nunggu Buko. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita rahmat nikmat yang tidak terhingga sampai sore hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan puasa dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang mudah-mudahan semua dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita tidak pula lupa untuk selalu bermohon agar dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan selalu mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Silam Padi TV yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kriteria dan ciri-ciri muntah yang bisa membatalkan puasa. Karena puasa yang kita lakukan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu ada beberapa hal yang bisa menjadikannya batal. Menjadikannya batal atau tidak puasa kita hari itu karena beberapa hal yang terjadi yang kita lakukan. Nah, semua kita sudah paham apa saja yang membatalkan puasa itu. Yang pertama tentu yang membatalkan puasa itu adalah makan, minum secara sengaja. Tapi kalau tidak sengaja bagaimana? Tidak sengaja tidak batal? Tidak. Sana seperti kita lupa kalau kita sedang berpuasa karena sebuah kebiasaan yang kita lakukan. Kalau dari mana-mana atau kita dari pergi, kita langsung mendekati tempat air minum. Kemudian karena memang lagi panas udaranya dan kita memang haus, kita langsung minum. 1 gelas penuh kita minum. Tetapi selesai minum kita baru ingat, astagfirullahaladzim, aku kan puasa. Nah insya Allah kalau memang lupa seperti itu, lanjutkan saja puasanya. Karena kelupaan yang seperti itu, lupa seperti itu membuat puasa kita tidak batal, walaupun kita sudah minum 1 gelas penuh. Nah,
minum. Yang kedua makan. Makan juga sengaja di siang hari di bulan Ramadan kita sengaja sedang berpuasa, sengaja makan, itu membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja, enggak. Karena mungkin biasa setiap hari kita sering kalau ibu-ibu terutama nih sudah selesai masak, duduk langsung nyendok nasi, ngambil sayur, makan. Nah, begitu sudah makan atau ada orang yang begitu sudah makan, ada orang yang menawari makan dan sebagainya, selesai kita makan, sadar, aku kan puasa. Nah, kalau memang kita makan itu karena kita lupa, maka puasa kita hari itu tidak batal. Macam mana sepelenya dimakan itu rezeki dari Allah. Lanjutkanlah puasanya. Nih, yang pertama, jadi yang membatalkan pertama itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Lalu yang kedua apa yang membatalkan puasa? Nah, ini pemirsa yang dirahmati Allah, buat orang yang sudah berkeluarga adalah berhubungan suami istri pada siang hari bulan puasa. Ini batal. Selain membatalkan puasa, juga harus membayar denda yang berat. Apa denda yang berat ketika orang melanggar itu? Ketika di bulan puasa mereka melakukan hal seperti itu, dia harus mengganti dengan sesudah bulan Ramadan dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini kafaratnya. Kafarat bagi orang yang melakukan itu di bulan Ramadan, selain puasanya batal, dia nanti sesudah Ramadan harus membayar puasa 2 bulan berturut-turut. Atau memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Jadi kita perhatikan ini, pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi jangan sampai kita kelewat. Nah, jadi yang pertama tadi makan minum sengaja, kemudian berhubungan di siang hari, itu yang membatalkan puasa. Lalu yang ketiga, apalagi yang membatalkan puasa itu muntah. Ah, ini yang akan kita bahas. Muntah. Muntah yang bagaimana? Kalau muntahnya pas kita lewat, berjalan, terbau dengan bau yang tak sedap, terus kita termuntah. Apakah itu termasuk golongan membatalkan puasa? Enggak. Kenapa? Karena itu enggak kita inginkan. Karena bau itu memang menyengat sehingga kita tidak tahan. Tapi kalau seandainya sesudah muntah dan seluruh isi perut kita keluar, kita lemas, kita pingsan, ya kita harus batalkan puasa. Itu karena bukan keinginan kita. Boleh, silakan saja membatalkan puasa. Kenapa? Karena memang kondisi tubuh kita yang tidak kuat. Kita sedang puasa, ada bau yang tak sedap, kemudian kita muntah. Nah, ketika muntah, kita akhirnya menjadi lemas dan tidak sadarkan diri, maka harus mendapatkan pertolongan. Nah, ini tidak batal puasa, sebenarnya tidak batal kalau tidak sengaja. Jadi ada bau busuk, kita tercium bau busuk, atau mungkin ada sesuatu yang nyangkut, ada terasa nyangkut, kemudian kita muntah, itu tidak. Nah, yang bagaimana yang membatalkan puasa ini yang harus kita perhatikan. Ibu, bapak-bapak, pemirsa TV, Silam Padi TV yang dirahmati Allah, sengaja nian biar muntah. Dimasuk ke jari, dicungkil, misalnya itu. Pekerjaan-pekerjaan lain yang memang sengaja sekali kita agar muntah. Karena pengennya memang tidak pengen puasa, pengen batal, tapi cara nak batalnya kita bingung, maka kita buatlah cara-cara itu tadi. Seperti kita sengaja nianlah tahu di situ, kita kan puasa, sudah tahu di tempat itu baunya tidak sedap. Tapi karena ingin biar bisa pecah puasanya, biar batal puasanya, kita lewat, sehingga kita muntah segitu banyak, maka akhirnya puasa kita menjadi batal. Nah, kalau yang seperti ini termasuk sesuatu yang dicari-cari. Jadi apa ciri-cirinya? Muntah itu disengaja, dibuat-buat, dicari-cari alasannya biar kita bisa muntah, sehingga dengan begitu kita tidak berpuasa. Kan kalau muntah, akhirnya harus minum dan sebagainya. Nah, bisa dirahmati Allah. Karena itu mari kita menjaga agar puasa ini menjadi baik. Ya, usahakanlah kita lakukan hal-hal yang baik-baik saja. Jadi jangan dibuat-buat, disengaja-sengajakan biar kita muntah. Tapi kalau misalnya orang-orang yang sedang
sedang dalam keadaan hamil muda, muntah-muntah, kan mereka memang tidak berkewajiban untuk melaksanakan, boleh ada keringan untuk tidak berpuasa selama dalam masa itu, tapi kemudian dia bisa mengqadha pada hari yang lain. Jadi kalau yang seperti ini, yang sengaja muntah, agar muntah nih, ini tidak bisa diganti puasanya. Kenapa? Karena orang yang dengan sengaja membatalkan puasa satu hari, itu tidak bisa diganti sepanjang masa. Yang sengaja, jadi sengaja hari itu membatalkan puasanya karena sesuatu yang dia lakukan sendiri, seperti contohnya ngerok tenggorokannya dan sebagainya, atau sengaja memasukkan sesuatu sehingga dia menjadi muntah, dan puasa hari itu dia batal, tapi tidak bisa dibayar walaupun dia puasa sepanjang tahun. Nah ini ngeri kita. Jadi kalau bagaimana ciri-ciri dan kriterianya, ya kriterianya adalah sengaja. Pemirsa, sengaja nian biar muntah. Jadi kalau tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi semua yang tidak sengaja tidak batal. Jadi makan tidak sengaja tidak batal. Minum tidak sengaja tidak batal. Karena lupa, bukan tidak sengaja, bukan karena lupa dah tidak membatalkan. Termasuk muntah juga kalau tidak disengaja, muntah kita tidak batal. Tapi kalau yang kita sengaja dan dicari-cari biar muntah, maka ini akan membatalkan puasa. Karena itu pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita jaga puasa kita. Karena kita tahu aku sedang menjalankan perintah Allah dan berusaha untuk menjalankan perintah Allah dengan sebaik dan sempurna, maka mari kita jauhi diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, kemudian yang bisa mengurangi amal ibadah kita, atau mungkin juga akan membuat amal ibadah kita menjadi sia-sia. Nah, mudah-mudahan saja hal yang sedikit, yang kecil ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita. Jadi kita pertahankanlah puasa kita yang masih beberapa hari lagi, yang baru saja kita laksanakan beberapa hari, dan masih ada waktu lagi untuk kita melaksanakan perintah Allah ini dengan sebaik-baiknya, agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah, agar ibadah puasa kita sempurna, dan kita berbahagia menjadi orang-orang yang akan memasuki surganya Allah yang sudah disiapkan oleh Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk semua pemirsa, mohon maaf. Sekali lagi saya dari studio mengucapkan selamat berbuka puasa, selamat menikmati buka puasa kita hari ini. Mudah-mudahan hidup kita berbahagia, rezeki kita berlimpah, badan kita sehat, dan kita bisa beribadah dengan maksimal. Mohon maaf atas semua kesalahan. Allah tempat saya mohon ampun. Saya dengan doa saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.